kami tadi tegaskan kan, bahkan kalau ada yang itu laporkan. Kami sudah nyabut Pak, eksekusi di satu kabupaten kita cabuti. Contohnya gini Pak, beli satu sak, tidak ditambahi, dia tidak nuntut nambahi beli pestisida, pupuk organik biar 140.000 gitu kan, atau berapa? Ini langsung dipungut Pak, cash 20.000 Pak. Begitu lapor eksekusi cabut Pak. Karena persepsinya, alasannya apa? Untuk bongkar muat, untuk macam-macam itu Pak. Nah, bagaimana ini pembinaan di jalur distribusi ini ya perlu teman-teman perdagangan terus. Ini loh, Anda itu bukan penjual, golek bati, ini penyalur, di samping dia kios jualan prodi yang lain. Ini untuk subsidi itu penyalur Pak, bukan penjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bambang. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir, kami sedang mendiskusikan mengenai masalah pupuk, terutama pupuk subsidi, yang sekarang masih menjadi wacana yang hangat, terutama di kalangan petani, karena ini para petani sedang pada saat musim tanam, sehingga mereka sangat membutuhkan pupuk. Saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Suryo Banendro MP, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah. Apa kabar Pak? Pak Suryo? Oke, matur nuwun. Pak Suryo, sampai pagi tadi saya masih mendapat informasi di beberapa daerah, hampir rata sebenarnya, antara lain di Desa Ujung-Ujung, Kecamatan Pabilan. Oke Pak, ada informasi dari Desa Ujung-Ujung, Kecamatan Pabilan, Kabupaten Semarang. Kemudian juga Desa Sumber Pitu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Kemudian juga Desa Petung Kriono, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Mereka menyatakan sampai hari ini pupuk cenderung langka, bahkan tidak ada. Nah, ini mungkin Pak Suryo bisa jelaskan bagaimana situasi seluruh Jawa Tengah, Pak. Assalamualaikum Pak Bambang. Jadi terkait situasi keseluruhan, evaluasi penyaluran pupuk lancar, 1-2 tadi seperti yang disampaikan, bahkan kami juga langsung baik lewat posko aduan provinsi maupun yang di kabupaten masuk. Nah, ini terkait satu biasanya terkait dengan penebusan terkait dengan kartu tani tidak punya dan harus ada proses. Kemudian kalau yang belum pengedropan, biasanya distributor itu punya jadwal ngedrop. Kalau dari produsen semua sudah siap. Bahkan di beberapa gudang di produsen ini terpaksa ditempatkan di luar karena penerbit distributor dan KPL ini ada beberapa titik yang kurang lancar. Ya, jadi ini diproses distribusi, Pak. Jadi nanti tadi yang 3-4 lokasi ini sudah kami catat tadi. Ini biasanya langsung kita eksekusi, dan tiap hari kalau Bapak memantau medsos kami di Stanbun, Twitter, IG, FB maupun di kami atau Pak Gub, tiap hari itu kan ada yang menyampaikan. Nah, penyampaiannya itu terkadang hanya pupuk kurang, tapi kita tindak lanjuti di mana kecamatan apa, kalau bisa sampai ke KPL-nya. Itu biasanya
langsung kita layani dan ketemu persoalannya. Karena memang misalnya pengiriman pertama sudah langsung ludes. Ya. Yang kedua, nah ini nih seperti ini. Nah, sehingga komplain-komplain itu cepat bila aduan itu sekaligus menyantumkan desanya, kecamatannya. Nah, kalau bisa kontak person itu akan lebih cepat. Karena apa? Kami agak kurang cepat dulu, terpaksa harus diskusi di medsos itu, tanya desanya, tanya kecamatannya mana. Nah, ini kami sosialisasikan terus terkait dengan aduan-aduan yang akan dikirim ke kami. Jadi secara keseluruhan, mengapa? Karena target kita ini memang memasuki musim tanam, Pak. Okay. Mulai Oktober kemarin. Oktober kemarin masih tanam. Target kita 1 tahun untuk tanam padi dari Januari sampai Desember ini sekitar 2.007.000 hektar. Nah, ini tentunya memerlukan perhitungan terkait kebutuhan ketersediaan pupuk, dan panjenengan sudah tahu terkait antara usulan ERDKK Jawa Tengah dengan alokasi dari pusat ini tidak terpenuhi semua. Nah, perlu kami sampaikan itu keluhan sudah mulai Juni, Pak. Juni. Okay. Nah, di bulan Juni ini mana-mana daerah yang terjadi percepatan tanam dan kemudian alokasi kabupaten itu kurang, kita realokasi antar kabupaten. Sampai 4 kali kami melaksanakan sambil nunggu, karena Pak, tanggal 15 Juni kami sudah mengusulkan tambahan. Melalui proses kami hampir tiap minggu, tiap hari menghubungi Pak Dirjen, Pak Menteri, proses mulai dari Menko, hingga Pres, untuk menambah sekitar 1, sekian juta, 3,2 triliun itu. Nah, ini membutuhkan waktu, Pak. Nah, kemarin September itu, oke, ada tambahan. Kalau kita di tahun 2019, dibandingkan alokasi yang sudah di 2020 ini, kita sebenarnya kan lebih tinggi. Alokasi pupuk 2019 dibandingkan alokasi untuk Jawa Tengah ya, tahun 2020 ini lebih tinggi. Nah, nanti ada persoalan-persoalan mengapa ada langkah dan yang lain, karena ada sistem penebusan tentang pupuk bersubsidi ini. Variasinya banyak sekali, Pak. Ya. Jadi antara lain kan ada yang mengeluhkan juga begini, Pak, mengenai kartu tani. Karena mereka kan harus menyisakan saldo kalau tidak salah di di kartunya itu. Nah, itulah yang membuat para petani kelihatannya enggan gitu, apalagi harus menabung dan sebagainya. Kenapa prosedurnya dibuat lebih rumit seperti itu, Pak? Jadi begini, di pohon jeruk, digitalisasi. Nah, reasoning kartu tani ini kan sampai rekomendasi dari BPK dan KPK agar yang menerima subsidi itu betul-betul penerima tepat sasaran melalui suatu sistem. Sistemnya adalah diantaranya, dan ini baru di Jawa, Madura, Sumbawa. Nah, mengapa? Karena ini barang terbatas, harus diawasi sehingga harus tepat sasaran. Dan itu pun luasan yang disubsidi, negara belum bisa menyubsidi semua seluruh Indonesia. Ya. Nah, ini yang perlu diketahui, bahwa maksimal 2 hektar. Nah, di Jawa Tengah, Pak, kepemilikan yang di bawah 2 hektar ini yang dominasi, terutama yang 0,25 sampai 0,5 hektar itu 28%. Dan sudah untuk daerah-daerah perhutani, LMDA sudah dibuka. Nah, ini penting, cuma data yang didata itu, di perhutanian itu belum fix. Nah, komplain-komplain setelah kita lihat itu dominan di daerah-daerah seperti itu. Karena data dari LMDA dan yang lain luas itu dari teman-teman LMDA perhutani penyuluh
kehutanannya juga data itu belum masuk di dalam. Ada yang sudah full, ada di Pemalang dan beberapa tempat, no problem, karena semua sudah masuk. Nah, untuk tahun ke depan ini terus kita sosialisasikan agar data fit sesuai dengan persyaratan yang ada terkait memasukkan RDKK. Semua berbasis kelompok sesuai dengan permentannya. Nah, sehingga ini sesuai dengan saran KPK, nanti kita bisa memastikan yang menerima itu sesuai, tepat sasaran. Ini yang kita lakukan terus terkait nanti sosialisasi. Memang saat ini yang kita lakukan adalah sosialisasi dan layanan. Sosialisasi terkait pengenalan kartu tani ini kan sudah tahun 2015. Kemudian fake-nya sampai kepala desa dikumpulkan di tingkat gubernuran di Gradika itu bulan Maret 2018. Semua kepala desa. Nah, dalam perjalanannya kepala desa ada yang ganti dan yang lain. Nah, ini tentunya harus diikuti dan perlu diingat, Pak. Yang mengeksekusi pupuk subsidi itu beberapa lembaga. Pertanian, Perdagangan, BRI, dan BUMN sebagai produsen. Nah, ini kalau kita melihat aduan, oh ternyata ini porsinya ini. Namun pada kenyataannya kita kan ya sing duluan mengeksekusi walaupun itu rada-rada bukan tusinya untuk pelayanan publik sah-sah saja, kan gitu. Misalnya ada KPL yang nakal, kita langsung lebih tahu dulu, nggak pindang cabut izinnya. Nah, ini seperti itu dalam rangka meningkatkan law enforcement terkait dengan distribusi. Jadi yang Dinas Teknis Pertanian, Perdagangan, BRI, itu. Pak Suryo, itu para kepala desa pada mengeluh karena ketika menyusun RDKK itu mereka merasa tidak dilibatkan dan hanya dimintai tanda tangan itu sudah saat-saat terakhir, kadang-kadang nggak dilampiri data dan sebagainya, sehingga ketika terjadi masalah mereka sendiri juga kesulitan. Kenapa pemerintahan desa justru tidak dilibatkan ketika menyusun RDKK? Sesuai dengan permintaan itu, penyusunan RDKK rencana definitif kelompok itu berbasis kelompok. Rencana tanam yang akan luas tanam dan yang akan datang. Nah, berbasis kelompok, syaratnya Pak, diantaranya itu termasuk satu KTP, NIK ya. Kemudian bukti pajak luas yang dia kerjakan, komplit di situ. Nah, penyuluh terkait dengan itu kan berbasis tadi sudah disuluhkan. Memang saat ini belum mengarah ke sana, tapi yang jelas kepala desa itu sudah tahu, tapi detailnya mungkin atau sistemnya atau sistem distribusinya kita paham. Ujung-ujung sing doyak ya Pak Kades. Nah, ini para penyuluh memang kita dorong terus untuk dapat terus mendampingi petani terkait dengan penyaluran penebusan pupuk bersubsidi. Namun perlu diingat, dalam kondisi seperti ini kita tidak selamanya kan subsidi, Pak. Kita terus mendorong sesuai dengan kebijakan Gubernur pembangunan pertanian yang bersustainable agriculture. Di samping itu kita juga terus mendorong penggunaan pupuk organik, karena kimia ini nanti dampaknya kalau terus menerus terjadi pembantatan link-up produksi. Nah, bagaimana ini agar tidak terjadi? Nah, makanya penggunaan pupuk organik baik yang membuat sendiri melalui pelatihan dan yang lain atau beli yang sudah jadi. Sedangkan stok pupuk yang non subsidi cukup. Kita kembali ke tadi Pak ya, tentang yang pupuk subsidi tadi ya. Jadi karena ada masalah ketika menyusun RDKK, kemudian menyebabkan kartu tani ini masalah juga menjadi masalah, dan
Menteri Pertanian pada akhirnya memutuskan sampai Desember tidak perlu pakai kartu tani. Nah, ini praktek di lapangannya seperti apa, Pak? Karena petani juga masih mengeluh, ini nggak ada kartu tani juga nggak boleh ambil pupuk. Ya, jadi begini, karena persoalan penyusunan RDKK-nya, kemudian kartu taninya juga bermasalah. Artinya banyak yang sampai sekarang belum punya kartu tani. Kemudian Menteri Pertanian memutuskan sampai bulan Desember tidak perlu menggunakan kartu tani untuk menebus pupuk. Nah, sekarang pertanyaannya, di lapangan seperti apa prakteknya? Karena masih banyak juga petani yang mengeluh tanpa kartu tani tidak bisa mendapat pupuk. Jadi begini, petani yang tidak mendapat tidak kartu kan sepanjang dia tercatat di RDKK awal itu bisa nebus, Pak. Nanti ada ngisi form yang oleh KPL, boleh. Nah, yang tidak boleh kan tidak terdaftar, baik di RDKK, apalagi yang luasnya lebih dari 2 hektar, ini yang juga kita temukan, ternyata dia punya garapan lebih dari itu. Kalau yang tadi tidak usah pakai kartu tani, sepanjang dia masuk dalam RDKK, itu bisa dilayani. Ada basisnya, wong dulu ya juga pendataan itu kan komplit, Pak. Kita mulai dengan sistem RDKK itu malah RDKK ini malah kan karena ada updating tiap tanggal 20. Nah, ini kita paling lambat nanti tanggal bulan November tanggal 20. Ya, setiap bulan ada. Kalau yang dulu ini batasnya langsung tutup gitu saja, Pak. Nah, ini ada updating sampai nanti November 2020. Oke. Jadi ini apa, Pak? Ya, kartu tani ternyata tidak bisa menjawab masalah gitu, Pak, ya kira-kira. Tidak begitu juga, Pak. Karena ini nanti dalam memastikan, kartu tani kan hanya salah satu untuk penebusan pupuk bersubsidi, ada salah satu fungsi. Yang lain yang nanti akan semua terkonfirmasi arahnya ke sana nanti. Sementara ini kan memang makanya perlu diuji coba, tidak seluruh Indonesia. Nah, hasil kajian tadi termasuk dari KPK itu merekomendasi karena sudah antara data kartu tani dengan NIK dan yang lain itu sudah berhimpit 99,sekian% gitu. Nah, ini KPK malah merekomendasi untuk dilaksanakan, tapi perlu percontohan, tidak langsung seluruh Indonesia, bertahap. Nah, ini kan dalam rangka tadi semua terkonfirmasi dan akuntabel, Pak. Jadi kalau dikatakan tidak menyelesaikan, enggak, komplain kalau kita hitung kan antara yang terlayani telah diverifikasi di tingkat lapangan, ternyata memang ada persoalan baik dari sistem itu maupun memang di luar regulasi. Ya. Pak Suryo, ini yang menjadi masalah di lapangan kan waktu tanam itu kan tidak bisa menunggu sampai sistem atau administrasinya beres. Jadi kalau terlambat itu berarti petani sudah sia-sia tidak mendapatkan pupuk. Nah, jadi ini kan sistem ini kan agak merepotkan kan sekarang sampai harus pemberlakuan kartu taninya ditunda dulu gitu. Menurut saya kalau terkait dengan penundaan ini kan terus sistem diperbaiki, pendataan di tingkat lapangan verifikasinya dikencengin kan gitu. Nah, ini kan agak untuk memastikan tadi memastikan yang berhak itu betul-betul tepat sasaran, menerima dengan sistem digitalisasi tadi. Nah, terkait dengan urusan nanti kan kita nanti ini masuk semua data, Pak. Kami namanya komplain itu semua kita pilah. Oh, ini sudah benar, ini hanya masalah sosialisasi kurang, kita akui. Kemudian terkait jalur distribusi,
Nah, kita harus koordinasi. Nah, mulai dari KPL distributor nanti ke regulasi ada Permendagnya. Ya. Nah, ini yang terus kita sambungkan terus agar di titik pelayanan itu menjadi clear. Ngaten Pak Bambang. Ya. Baik Pak, memang masih banyak persoalan-persoalan ya, variasinya macam-macam gitu ya. Ada yang tidak menggarap lahan tapi punya kartu tani juga ada, tapi itu mungkin kasus-kasus khusus. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, ada usulan itu kepala desa itu membuat usulan, memang realistis dan lebih sederhana. Kalau RDKK itu disusun di desa dan pemerintah desa dilibatkan, itu mungkin penyaluran yang khusus pupuk bersubsidi itu bisa disalurkan melalui BUMDes misalnya, artinya lembaga-lembaga yang tidak terlalu profit lah gitu. Nah, jadi katanya mereka sudah kirim surat ke Pak Gubernur, sudah berkomunikasi langsung dengan beliau dan Pak Gubernur menyetujui itu. Nah, ini sampai mana Pak itu usulan itu? Basis desa, kemudian nanti eksekutornya adalah BUMDes, gitu kan? Nanti ya ini termasuk masukan, nanti kita sampaikan bahwa ini bisa lebih akuntabel atau lebih cepat terkait ini. Nah, ini kan regulasinya nih loh Pak. Ini kan masih seperti itu. Nah, nanti kan berbagi pihak. Maukah produsen? Nah, karena ini nanti terkait dengan ini. Memang BUMDes nanti sebagai KPL pun bisa. Gitu. Nah, itu melayani. Seperti kalau kita tarik misalnya dulu terkait dengan masalah KUD kan gitu. Dulu, nah bagaimana sistem itu dicari yang simple, langsung bisa melayani, komplain tidak langsung ke gubernur, tapi langsung nang desa gitu kan? Karena sudah, enggak ini nanti pemikiran usulan seperti ini kita sampaikan ya, dalam dan ini sudah secara lisan, saya pun sudah cerita, ini loh pemerintahan desa, ini kan sana pusatnya Pak Presiden, terus ujungnya kan desa, ini tempuh ini, nah bagaimana nanti pembangunan itu semua sektor itu nanti ujungnya ada sampai ke pelayanan publik, kan gitu. Nah nanti apakah BUMDes, Badan Usaha Milik Desa itu juga bisa melayani sebagai KPL, khusus subsidi. Nah, ini sambil meluruskan, Pak. KPL itu kadang-kadang pola pikirnya itu penjual. Padahal yang benar itu penyalur, Pak. Dodolan kan berarti beda loh, Pak, kalau nyalur ke. Iya. Nah, ini yang terkadang-kadang dikomplain juga. Ada tambahan titik-titik tertentu, kan gitu. Nah, ini sudah kita kan. Bahkan ada yang sudah saya cabut, kita cabut izinnya. Gitu. Dan jadi ini urusan itu tadi nanti masuk ke ranah itu dan sudah secara lisan sudah ini karena tadi aturan perdagangan distribusi Kementan, terus kemudian produsen BUMN. Nah ini mau kumpul bareng nih besok kebijakannya seperti ini. Tapi seruing lisan itu ya sudah masuk Pak. Baik Pak Suryo. Ini yang agak darurat nih. Jadi sekarang ini kan mereka sedang hampir semua kepala desa mengeluh mengenai pupuk ini. Bagaimana mengatasi kalau mereka ada yang bilang langka, ada yang bilang sama sekali tidak ada, bahkan juga bukan hanya yang subsidi, yang non subsidi pun juga tidak ada. Gitu kemana mereka harus mengadu, Pak? Jadi kami sudah sosialisasikan, di tingkat kabupaten sudah ada posko, di kecamatan sudah ada. Kalau ada yang langsung, biasanya ke Pak Gubernur, karena punya akses, ke kami, itu dalam hitungan jam kita eksekusi, Pak. Kita memberi langsung perintah distributor, produsen, karena kita ada laporannya, produsen telah ngedrop di sana, diserap nggak sama distributor, itu ada datanya Pak, ada data laporan serapan oleh distributor. Nah ini untuk mantau kalau benar di sana. Nah, tadi ada di antaranya adalah dropping pertama langsung ludes. Nah yang carry
beli kosong. Nah ini sudah lapor, kadang-kadang yang ini nunggu dropping lagi. Jadi terkait dengan produsen sudah kita kumpulkan, sudah kita pantau, sudah kita suruh laporan, dan itu ada posko aduan di kabupaten. Nomor HP namanya sih San. Ya. Jadi tadi ada yang menarik dari Pak Suryo bahwa populernya kan namanya pengecer, tapi yang betul ternyata penyalur. Nah, karena itu dia tugasnya benar-benar menyalurkan dan pasti sudah ada margin yang disediakan untuk itu. Nah, jadi tidak boleh mengambil untung. Tapi prakteknya kan mereka bukan hanya mencari untung dari selisih, tapi kalau situasi agak kemelut, mereka juga mencari tambahan-tambahan sendiri. Gimana Pak itu? Kami tadi tegaskan kan, Pak. Yeah. Kalau ada yang itu laporkan. Yeah. Kami sudah nyabut Pak, eksekusi. Yeah. Di satu kabupaten kita cabuti. Yeah. Contohnya gini Pak, yeah. Beli satu sak, yeah. Ini tidak ditambahi, dia tidak nuntut nambahi beli pestisida, pupuk organik, biar 140.000 gitu kan, atau berapa. Yeah. Ini langsung dipungut Pak, cash 20.000 Pak. Yeah. Begitu lapor eksekusi cabut Pak. Karena persepsinya, alasannya apa? Untuk bongkar muat, untuk macam-macam itu Pak. Nah, bagaimana ini pembinaan di jalur distribusi ini ya perlu teman-teman perdagangan terus. Ini loh, Anda itu bukan penjual, boleh berarti ini penyalur, di samping dia kios jualan produk yang lain. Ini untuk subsidi itu penyalur Pak, bukan penjual. Ya. Jadi kira-kira masalah-masalah ini bisa diatasi ya sampai musim tanam ini berakhir, kartu tani tidak masalah gitu ya. Jadi begini Pak, ini tambahannya ya. Untuk urea saja kita itu dapat tambahan banyak sekali Pak. 164.000 ton Pak. Ya. Itu gudang-gudang yang dari PI Pupuk Indonesia yang USRI itu numpuk di beberapa tempat, bahkan ada di luar Pak. Saya juga kasihan, untuk gudangan dan yang lain, karena gudangnya nggak muat, karena untuk menjaga ini musim tanam ini. Kemudian setiap tahun ini alokasi pupuk subsidi itu tidak terserap sampai 100%. Yeah. Ini kita yang apakah? Tapi di beberapa tempat Pak, ini fakta. Boleh nanti Pak Bambang saya ajak beberapa tempat yang dia sudah mendeklar pertanian sehat, tidak menggunakan pupuk ini di Wonogiri beberapa tempat. Karena Pak, kebijakan Go Organik Jawa Tengah ini jalan terus, sehingga penggunaan pupuk pun di beberapa tempat ini. Dan kemudian perlu diingat bahwa ini sekaligus memberikan nanti kalau ada perubahan kebijakan dan yang lain, bahwa kandungan PK dan yang lain secara deposit di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, yang daerah gunung itu banyak deposit mentah Pak di lahan kita. Nah, ini bisa dimasak oleh apa? Pupuk organik yang bahan aktifnya kandungannya mikroorganisme. Nah, ini lebih sustain. Kan pemupukan itu hanya tambahan unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, biar dia mampu mengekspresikan potensi genetisnya. Nah, mengapa tidak kita menggunakan yang sudah ada di bumi kita itu melalui mikroorganisme untuk dapat mengurai menjadi itu, sehingga di beberapa tempat dan ini menjadi produknya menjadi gaya hidup sekarang, konsumsi bahan organik ini semakin Jawa Tengah luar biasa dalam hal ini. Nah ini apakah mereka yang tidak menggunakan pupuk subsidi dan pupuk buatan pabrik yang lain, nah ini penghargaannya adalah kita dapat memberikan insentif yang lain, bantuan alat dan yang lain, karena dia tidak menggunakan pupuk ini berenergi tinggi. Nah ini di Jawa Tengah kita terus lakukan sosialisasi penggunaan pupuk organik, dan kalau kita satu lagi Pak, manfaat dari penggunaan pupuk organik, kita bertani menjadi rasional sesuai dengan rekomendasi teknis dari ahlinya, Kementan, Litbang, sesuai dengan per kecamatan. Itu bisa diunggah, diunduh katam. Kalender tanam Bapak kalau bisa mengunduh itu rekomendasi per kecamatan ada. Nah isinya kartu tani ini.
persoalannya tadi saya tambahi, antara kuota yang ada di dalam kartu tani dengan realisasi ada real itu tidak nyambung. Nah, sehingga ada kebijakan, nah ini mau 60% ya, kuota ini juga 60%. Dan memang ada suatu sistem yang belum, kan ini 3 kali musim Pak, musim pertama, kedua, 3, bahasa tahun kalender. Nah, itu belum ada filter untuk mengambil. Ada petani ngambil di muka, langsung semuanya ditarik, isiku ini habis, musim kedua komplain. Nah, dia ngambil semuanya tadi untuk apa? Nah, ini kita temukan, ya kita perbaiki digitalisasi. Jadi kalau kita untuk subsidi ini kita Pak. Ya. Jadi Pak Suryo, kelihatannya kalau saya mencoba menyimpulkan gitu ya. Jadi persoalan pupuk subsidi ini pertama menyangkut mengenai sistem, mengenai administrasi, pendataan dan sebagainya, ini satu persoalan. Kemudian persoalan yang kedua itu adalah di dalam distribusi masih ada pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan sendiri gitu. Nah, yang ketiga menurut saya adalah masalah pengawasan dan pelaporan. Saya kira itu persoalan yang ada di lapangan. Ya. Nah, kita terus mendorong itu dengan kabupaten dan yang lain. Nah, tiap hari Pak saya, tiap hari Pak, dengan itu kan. Tapi kita tetap kita lihat nih, kita konfirmasikan. Nah, kita ambil, kita suluhkan. Ini benar nggak? Ini benar. Oh, begitu. Oh, KPL yang kurang ajar misalnya. Ya, kita beritahu. Nah, ini apa terkait itu 3 hal yang disampaikan oleh Pak Bambang Susantono benar. Jadi itu kita bergerak terus terkait untuk mengatasi tadi 3 masalah tadi. Ngaten Pak Bambang. Kalau tidak salah di kabupaten itu ada tim apa Pak? Tim pengendali atau tim pengawas gitu ya yang diketuai Sekda itu? KP3 di provinsi ada Pak? Ya. Kabupaten ada. Itu kan anggotanya dinas pertanian terkait, polisian, kejaksaan. Jadi kalau rapat itu ya, ayo nanti pihak APH, ayo sesuai dengan regulasi. Jadi mau bergerak kayak mana? Ya udah, kalau memang ada yang laporkan saja. Ya. Dia sepakat KPL sudah mau jadi penyalur kok, ya harus ikuti, kan gitu. Bukan memanfaatkan situasi yang ada. Baik Pak Suryo, mudah-mudahan semua lancar dan yang penting tepat waktu. Jangan sampai pupuk saat dibutuhkan tidak ada dalam jangkauan petani. Mungkin Pak Suryo masih ada hal yang perlu disampaikan, monggo silakan. Begini Pak, terima kasih saya difasilitasi untuk sekaligus menjelaskan. Jadi terkait dengan ini gedenya Pak, ke depannya. Terkait dunia ini. Kita sudah taken SDG, Sustainable Development Goal, yang di situ adalah low carbon development. Turunannya di bidang pertanian andil besar, emisi dan yang lain. Andil besar adalah termasuk jadinya pupuk. Pupuk itu membuat pupuk pestisida itu energi tinggi, karbon. Nah, sekarang bagaimana pertanian itu sustainable, berkelanjutan, bisa menjamin anak cucu kita. Nah, tadi kita mengajak, terima kasih termasuk Pak Bambang Susantono, monggo kita sosialisasikan, dan konsumsi. Ini nanti kalau tingkat konsumsi, produksi tinggi dan yang lain, harga jatuh kemarin seperti kemarin gimana? Nah, bagaimana? Masih banyak Pak bidang pertanian, tapi yang jelas pertanian ini adalah bantalan yang luar biasa. Ini untuk menggapai bantal yang kuat dan yang lain tadi, diantaranya adalah masalah pupuk. Kan gitu Pak. Nah ini pupuk ini perlu kita karena negara harus hadir, kalau tidak disubsidi lepas, kalah bersaing. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Suryo Banindro MP, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, ya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan tugas yang berat dan banyak masalah ini bisa selesai dan pada ujungnya para petani yang membutuhkan pupuk bisa terpenuhi kebutuhannya. Ini Pak, setiap kita dialog saya mesti ini. Iya. Saya itu salesnya petani Pak. Mau kopi? Iya. Ini lagi ngetop orang Pak. Top. Terima kasih Pak, sukses Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.